mata awalnya celing, ya, tambah umur tambah usia, mata pun ada yang plus, ada yang min. Artinya mata sudah mulai mati, dagang kaca lais. Kuping juga seperti itu, awalnya terang benderang, jangankan bersuara, berbisik pun didengar. Tambah umur tambah usia, doang sen tengah bengol, bongol. Dagang ekset kuping lais. Gigi juga sama. Awalnya sitan meretak, tulang katos pun dipak-pak. Akhirnya tambah umur tambah usia, gigi mulai tanggal. Artinya gigi bok mati, dagang gigi lais. Kulit yang bagi ibu-ibu awalnya celing bening, bahasa kerennya glowing. Tambah umur tambah usia, kulit semakin kusut, keriput, mengkerut, berkerut-kerut, cara jeruk purut, menjemuh, buram, beru. Akhirnya salon lais. Ada pemutih kulit, tapi sayang hanya mukanya saja yang putih, tapi lehernya masih hitam gitu. Soalnya yang menjual obat hanya menjual pemutih muka, gak menjual pemutih leher. Wayang Joni di bawah, biasanya pagi-pagi bangun dia, akhirnya wayang Joni pun setengah tiang. Artinya wayang Joni pun subuh bangkel. Akhirnya obat kuat lain. Berarti kematian itu pasti, yang tidak pasti waktunya kapan. Belum tentu yang tua lebih dulu mati, dan belum tentu yang muda belakangan. Seperti buah kelapa bisa fungsil, maluan jatuh, nyungkir belakangan. Oleh sebab itu. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu sareng sami, hidup ini sesungguhnya tidaklah kekal. Dalam ajaran Hindu disebut dengan anitya. Tidak nitya, kekal, tidak kekal. Apapun tidak kekal. Sugih dan kekal. Sing ado nak sugih terus. Wajah dan kekal. Umur dan kekal. Semua dan kekal. Karena dia selalu berubah-ubah. Termasuk suka dan duka pun selalu berubah-ubah. Makin gede dan mani bisa ngeleng, gede begu terus seperti itu. Nah sekarang semua orang mengharapkan kebahagiaan dalam hidup. Ada yang ingin sengsara dalam hidup? Gak ada. Jermanku ingin sengsara? Nah, apa bahagia itu? Bahagia itu nanti, nah, kesinggung saya jawab, saya ingin bahagia. Apa bahagia itu? Ini berdawang. Ini bahagia. Ada orang menjawab, jendalang dia akan bahagia ketika dia banyak punya uang. Ya, betul, ketika dia banyak punya uang bahagia. Tetapi sampai kapan? Karena dunia tidak kekal. Jadi untuk 1 juta bahagia, kedek ngakak, bin beli. Ada orang bilang, dalang dia akan bahagia. Mungkin ada playboy gitu. Dia bahagia ketika ngali cewek cantik di musik. Betul, kalau memang itu cita-citanya. Pertanyaannya sampai kapan? 1 bulan, no teman bahagia. 2 bulan, no bahagia. 3 bulan bahagia. 6 bulan mulai stres, mores-merenges, kebras-kebras, bersutenes. Karena istri kedua mau rumah baru dan cekcok dengan istri pertama, stres. Oleh sebab itu Bapak Ibu sareng sami, hidup ini antara suka dan duka, dia datang silih berganti.
Itulah tarian alam semesta yang disebut Siwa Nata Raja. Pasti nih sih. Mengapa orang sakit? Karena terjadi benturan dalam dirinya, terjadi penghakiman dalam dirinya. Lepuk jelek sing balik, hanya kita lepuk nung deh terus benturan, ne pelih, ne benar, ini salah, terus batinnya terus benturan inilah menyebabkan kebocoran energi dalam tubuhnya sehingga menjadi sakit. Kalau tubuh bapak ibu berat bekerja, tidurnya nyenyak, tapi kalau pikirnya gelap, tidur pun tak nyenyak. Makanya orang yang banyak punya uang belum tentu bahagia. Belum tentu, dan orang yang tidak punya uang belum tentu tak bahagia. Ada orang mengatakan mereka akan bahagia ketika dia banyak punya uang dan mampu membeli segala macam masakan yang mereka suka. Akhirnya ketika dia sudah banyak punya uang dan mampu membeli masakan yang dia suka, akhirnya dia terjebak pada sebuah kondisi tubuhnya tak mampu lagi untuk mencerna. Nabi maminan ngajeng kene sehingga dia asam urat, ngajeng kene sehingga di tensi tinggi, ngajeng kene sehingga di kolesterol, ngajeng kene sehingga di karena lebih gula. Liu melah pipis, dia hanya bangga makan ubi rebus. Sugih yo kalau ngajeng ubi rebus. Dan ada lagi yang membayangkan bahagia itu adalah ketika dia banyak punya uang dan mampu membeli segalanya, rumah, mobil, segala perlengkapan rumah tangga. Ketika dia sudah mampu membeli semuanya itu, akhirnya dia terjebak pada sebuah kondisi liuan kewajiban. Terlalu banyak kewajiban dalam hidup. Tapi mari dibalik, semeton di Beleleng punya rumah, di Karangasem dia punya rumah, di Denpasar punya, di Negara punya, di Tabanan punya. Pas hari raya Galungan dan Nyepi mau Palu, sibuk oleh pagi sebangan mau Banten ke Beleleng, habis Beleleng Karangasem, habis Karangasem Denpasar, habis Denpasar Negara sampai Sanyau. Akhirnya dia batal merayakan kemenangan, akhirnya menderita karena ngajahan terlalu banyak kewajiban. Sementara orang yang punya rumah kecil mungil hanya membantu 15 menit cukup. Habis itu dia menikmati kebahagiaan kemenangan, hari kemenangannya. Oleh sebab itu sesungguhnya Bapak Ibu sareng sami, kebahagiaan itu mudah. Bahagia itu akan ada pada jiwa-jiwa yang terbuka dan jiwa-jiwa yang selalu bersyukur dan merasa cukup atas anugerah Tuhan. Itu kebahagiaan sejati. Tapi kaminan, kalau dibalik yang sering di sini, apakah sering kalau ke pura itu pasti membawa permintaan meduk-duk. Pantiang kene, pantiang itu, ratu bertaruh pantiang kene, pantiang sugih, pantiang itu pang lah ya pang terus kesakitan dia nggak pang terus. Makanya Bapak Ibu sareng sami, sesungguhnya ya ratu di Indo, Ratu ingin ikut-ikutan sebeton agama lain. Yang Ratu di Indo yang dibalik tan lumrah nyakuan doa. Aneh ada mau bakti, sembahyang, memuja itu. Sembahyang, mau bakti, memuja. Sembah itu sembahyang, sembah itu jalan. Yang itu Tuhan, jalan menuju Tuhan. Mau bakti itu wujud hormat kita pada Tuhan. Sehingga dengan demikian, kalau kita sembahyang bukan dalam rangka merengek ke pura, nunas kene, nunas itu, pantiang kene, pantiang itu, nunasi boleh, minta sih boleh, tapi yang memberi nggak ada. Itu bertaruh pantiang suke, habis nasi cok pantiang suke nanti cuma pulas sengaledai, nggak akan mungkin kaya.
Tu bedara pantiang segar, habis ngasih cok banyak segar ngantar rumah ngajang arak belum jeriken, semungkin sehat. Tu bedara supaya saya pintar, habis doa supaya pintar tapi tidak pernah belajar. Tidak ada orang pintar tanpa belajar. Dalam agama Hindu, apa yang kita mau ciptakan sebabnya. Tugas kita ciptakan sebabnya, pasti akan keluar akibatnya. Kalau kita ingin kaya, buat sebabnya kaya, ciptakan sebabnya kaya, maka akan ada akibat. Kaya itu bagian dari akibat kita karena kita membuat sebab. Makanya semeton sami akeh-akehin banyak-banyakan membuat sebab yang baik dalam hidup. Kenapa berbuat baik dalam hidup? Wireh mati ini pasti. Sekarang dalam hidup hujan. Semasih saya akmun nekat dianggo sarirem sebelum mati hujan. Kesayang nikah penahan parayu jane. Kelahiran kita ini untuk melenyapkan penderitaan. Makanya ragon menderita hidup. Tujuan ragon melenyapkan penderitaan. Nah, apa penderitaan itu? Raga di musuh maparo rengati temuanio tenano mado riawa. Musuh itu tidak jauh dari kita, dalam hati. Tapi ini ke indria yang tak terkendali, keinginan yang tak terkendali. Istri di rumah sudah cantik, tapi nu lebih cantik tepuk istri tetangga. Ki sumber-sumber penderitaan. Ini kan itu. Istri gerok-gerok silap ke samping tapi sengeh karena bayang kita ke istri tetangga. Makanya rumah tangga menjadi kacau. Gak pernah bersyukur. Makanya punya istri cerewet pun harus disyukuri. Mengapa? Karena kita sering berdoa, ya Tuhan berikan saya agar saya hidup bersabar. Hanya dengan punya istri yang cerewet lah kita diajarkan untuk bersabar. Kalau hanya membaca kitab suci dan mendengarkan Dharma Wacana, tak akan mungkin membuat hidup Bapak Ibu menjadi sabar. Tak mungkin. Hanya berhadapan langsung dengan masalah lah, maka kita diajarkan oleh masalah itu sendiri untuk bersabar. Makanya kalau punya masalah, jangan lari dari masalah. Hanya orang pengecut yang takut dengan masalah. Kalau ada masalah, tersenyumlah, karena guru kehidupan sudah hadir membimbing saya untuk bersabar. Kata sabar gampang sih, dharma santi, dharma kebenaran, santi damai. Kengkenang santi menliu penderitaan nih, kengkenang santi menliu beban nih. Santi damai itu adalah orang yang tanpa beban. Tanpa beban itu bukan orang kaya saja. Walaupun uangnya sedikit, bukan uang sedikit itu masalah, tetapi respon mereka terhadap uang itulah yang masalah. Ada orang yang punya uang sedikit tapi tersenyum terus. Ada orang yang juga banyak punya uang miliar-miliar, tapi ini layanan membutuh doa mengecupan terus. Makanya siang sering bilang, orang yang punya uang 1 juta bisa uang, tapi orang yang punya uang 50.000 bisa lebih. Dia punya uang 1 juta masih kurang banyak, karena dia menginginkan barang 5 juta masih kurang 4 juta. Tetapi orang yang punya uang 50.000 masih lebih, karena dia hanya berbelanja 25.000. Maka masalah itu tergantung dari kita. Kalau Bapak Ibu pernah ke pantai atau ke laut, yang bagi yang belum pernah ke pantai atau ke laut, kalau melihat ombak besar, belum, takut mereka. Takut karena ombaknya gede. Tetapi orang yang
duduk di pantai dan bahkan tukang selancar mencari ombak besar, diajak bermain, ombaknya sama, respon kita terhadap ombak itu berbeda. Ada orang yang bahagia hanya makan 1 kali dalam sehari karena memang dia mendiet. Tetapi ada orang yang 3 kali makan masih belum cukup. Maka bahagia dan tidak bahagianya tergantung kita menanggapi masalah itu. Elingan itu. Makanan elingan. Tersenyum selalu dalam bibir. Hiasi bibir dengan senyum, bro. Ya, semasih tersenyum itu belum dilarang oleh pemerintah. Ya, apalagi bisa tertawa. Mengapa? Karena ketika ibu tertawa dan senyum bahagia, ada hormon endorfin dan dopamin muncul sehingga tubuh menjadi rileks. Kalau tubuh rileks, berarti peredaran darah menjadi lancar, maka kita pun sehat. Tuh, maka tersenyum. Tersenyum. Mengapa tersenyum? Coba lihat, kalau ada orang yang wajahnya masam kecut, burang beru, mukanya masam, hidupnya pasti kewah. Mengapa kewah? Gobahnya dia udah kewah. Gobahnya kewah. Karena Bapak Ibu sareng sami tanpa iraga sadari, di alam semesta ini terjadi hukum aksi reaksi, hukum refleksi. Kalau Bapak Ibu menanam bunga di rumah, saya yakin pasti kupu banyak yang pasti itu. Kalau bangkai ditaruh di dalam rumah, yakin lalat akan datang. Mengapa? Karena sefrekuensi. Makanya ibu-ibu duduknya ibu-ibu, jerumangku. Ya, dan laki-laki gitu. Sefrekuensi. Makanya kalau ada yang suka mancing, teman-temannya pasti tukang pancing. Kalau ada yang suka menceki, teman-temannya tukang ceki. Pasti itu. Karena frekuensinya sama. Maaf, ada termometer, luar-luarnya patuh masih termometer. Karena sefrekuensi. Kalau bisa Bapak berpikat, di sana ada burung kukur. Supaya burung kukur itu turun, harus dipikat dengan burung kukur. Di sana bersuara, di sini bersuara, tarik menarik, ketemulah dia. Kalau di sana kukur, di sini gua, di sini dana, kukur lari karena tidak sefrekuensi. Kalau Bapak ingin bahagia, awal pertamanya harus makenyam. Makanya kekuro membakti nunas hijau. Makenyam. Makanya kalau semua masam kecut, Tuhan bisa tersinggung di pulau. Oh sih masalahnya, kok ini wajahnya. Harus tersenyum, dengan kayu deh. Nanti mana angkut di dia lagi, ampun putih cara kokokan nih. Ampun. Ampun pikayune burang, ampun pikayune sing bagus, ampun keburang. Sampunan lari. Sasiwi menenggateng mesi banyu, nanasing suci nirmala mesi ulang. Mangka nerako kiteng kedadian riam makiogo kiteng sekala. Hanya dalam tempayan yang berisi air yang jernihlah bayangan bulan akan tampak di sana. Dipanen itu. Kalau airnya keruh, bayangan bulan tak nampak. Maka Tuhan akan menampakkan diri pada jiwa-jiwa yang bercahaya. Oleh sebab itu, kenyam mengeragut. Mengapa? Ketika temu masalah, mengenyam. Mengapa mengenyam? Karena masalah itu pun takkan kekal. Ya pasti kal mekahan, ya pasti kal lari.
ketika mendapatkan sebuah kebahagiaan mandelung dewes kedek naka, karena itu pun tak kekal. Kedek naka bermain nilainya sangat biasa-biasa kan, yang wayang begawan biasa. Makanya Pangliraga selalu ngedang bahagia menghadapi hidup umat sedharma, kendalikan pikiran. Yang tiang dari dalam wayang kulit, nah bukan dalam kerusuhan deh. Kalau Pandawa itu simbolis, kalau Dharma Wangsa itu simbol budi dalam diri. Kalau Bima itu bayung, tenaga, kekuatan. Arjuna inilah kering-kering Pak. Arjuna inilah pikiran. Bapak Ibu sareng sami, siapa yang suka metapel di Mahabharata? Arjuna. Tapi Arjuna metapel justru membawa panah. Panah ini api, mana? Makanya sebelum panah itu dibentarkan pasti ditarik dulu. Artinya pikiran itu tarik-tariklah pikiran itu sering-sering ke dalam diri. Bahasa kerennya introspeksi diri, mulat selera. Makanya pikiran kita tarik-tarik. Makanya dulu saya metapo bawa pedang. Ketika dia metapo, apakah tidak ada gangguan? Ada. Mendekatkan diri dengan Tuhan tidak segampang yang kita omongkan, digoda. Bahkan Arjuna pun metapo digoda. Siapa goda? Dari kuda pintu. Ben jaga-jaga pun. Ben tipis-tipis tajuknya. Oh itu. Makanya jerumanku yang meniti dalam kesucian, godanya luar biasa. Semakin tinggi jerumanku menempatkan diri, maka semakin dalam jurang yang ada di bawah. Jerumanku angin di atas barat. Aman jerumanku sering masuk angin, pas di luar negara rada. Jangan masuk angin. Tetapi kalau mampu silakan. Tangan dan aku. Tak boleh kan? Gede ombak, gede angin. Tegak kedudukannya, tegak rintangannya. Makanya tiang di Bali sering mengatakan sumber penderitaan itu apa yang kita punya, itu sumber penderitaan kita. Kenapa? Karena melekat. Nggak kurang jeda itu sumber penderitaan. Karena kita mencintai mereka. Nak nyeledek sendiri pun. Kenapa tersinggung cemburu? Kalau ada orang nyeledek kurang sembang pesu nanti. Karena bos kejadian. Kita takut ditinggalkan oleh istri kita karena cinta. Justru cinta membawa kita derita. Maka Rama pun menderita luar biasa karena ditinggalkan oleh Sita, dilarikan oleh Rahwana. Maka cinta pun super penderitaan. Kenapa? Ini kan makanya apa yang gemelah? Amun singlah apa singlah beban. Belah mobil mewah, beban kita bertambah. Harus dibuatkan garase, harus disamsa, harus diservis, harus gini. Kalau nggak punya mobil, nggak akan nyamsat. Punya anak, semua orang yang berkeluarga menginginkan punya anak. Ketika dia punya anak, anaknya ini menjadi sumber penderitaannya. Beles, megadangan flu bulan. Ngeleng-ngeleng, misi panas, ben paling ada dokter. Terus seperti itu. Bo bisa menjalan takut, bo sekolah pipis takut, bo truno ben anten ngelio, bo ngelah kurangan nakas. Kadang-kala orang tua cekcok dengan mantu ben masalah. Subuh ngelah cucu rago dari pembantu ngeri ngempu, dan betul ngeri ngempu. Terus seperti itu. Hidup itu seperti itu, makanya hidup itu samsara. Cara kita hidup ini samsara. Makanya Bapak Ibu sareng sami, jangan ijo-ijo jam lunas bang suge, lunas bang seger. Kekawin
Arjuna Wiwaha Anamarjatno dan pamyudang brata yoga tapa. Ada orang yang tidak pernah melakukan brata, tidak pernah melakukan yoga, dan tidak pernah melakukan tapa dalam hidupnya. Brata itu mengendalikan pengekangan indera. Yoga itu pemusatan pikir pada Tuhan. Tapa itu pengendalian pikiran. Tidak. Angeludaminta selalu dia memohon kepada Tuhan, sukaning widi sahanikesike. Tetapi walaupun dia tidak pernah melakukan tapa, brata, dan yoga, tetapi terus merengek-rengek pada Tuhan, memohon supaya kaya, diberikan kemewahan, dinalekakan puresnya, maka ditolaklah permintaannya. Maka penderitaan yang ditemuinya. Tidak pernah melakukan tapa, tidak pernah melakukan brata, tidak pernah melakukan yoga, hanya bisa meminta, maka dalam hidupnya sengsara. Segala permintaannya tidak pernah dikabulkan. Tidak pernah dikabulkan. Dia akan bersedih. Mengapa bersedih? Sinakitaning raja tamas. Yang menyakiti dirinya nanti itu rajas dan tamasnya sendiri. Rajasnya itu egonya, ambiusnya, ambisinya. Tamas itu kemalasan dan kebodohannya sendirilah yang menyiksa mereka. Inandahakeun prihatin, maka selalulah dalam hidupnya sakit hati. Walaupun yurium lapis tapi terus merasa uang. Ada yang seperti itu? Kita yang dengan bolium lapis tapi tonen masuk ke orang bersyukur sintain karena nanti medano sintain mempunyai sintain demi cara seroma kikih, cara kotor majat, cara ngalih payo diambil beli baik hidupnya, maka alam pun menjadi baik. Dalam hidupnya pasti terus merasa kurang, walaupun dia sudah punya uang, tapi terus merasa kurang. Dan karena tidak masa cukup, tinten dipilih orang astung harus. Makanya hujan membati ke pura sering-sering ucapkan suksemo, suksemo yang riti antuk sane sampun ketiga. Terima kasih Tuhan. Nabi terima kasihan dados manusia lahir ke dunia ini sampun terima kasih. Apan iking dari wang utama juga ya nilitanya makana wenang tumulung awak ya saking samsara maka sedano subo karma. Sungguh kebahagiaan lahir menjadi manusia karena kita diberi pikiran. Karena pikiran itulah kita mampu menolong diri kita untuk berbuat kebaikan dalam hidup. Yang ragut dot nepukkan luwung hidupnya banyak-banyaklah berbuat baik. Yakin ya? Mensing saya memulai padi itu keren kan lagi hasilin padi. Maka banyak-banyaklah berbuat baik. Kalau kita sering ingkar dengan orang lain, maka kita pun sering diingkari oleh orang lain. Makanya dalam agama Hindu enten karma pala. Enten petakon jero dalam hidup dia tidak pernah berbuat jahat, tapi hidup dia miskin. Hidup dia susah. Kenapa jero dalam? Ya. Mungkin
ada benih-benih karma masa lampau yang masih melekat dalam diri kita. Itu namanya samskara. Melekat gitu. Makanya yang ibu-ibu, bapak-bapak kalau bayi ajak ke pura umur 1 tahun, ajak ke pura. Ada di pura ningon gamal tangannya seperti ini. Walaupun anak-anak itu tidak pernah melihat orang nari, tapi tak mendengar tabu itu anak-anak itu seperti ini. Anak samskara bahwa diyakini di masa lampau dia pergi tuh pasti pernah menari dulu, masih melekat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya HP dalam YouTube-nya terus mencari Ghost Tejel, dicari Ghost Tejel dari mana itu, Ghost Tejel. Kemudian kita buka HP mencari, ngetik kata Ghost aja, pasti keluar Ghost Tejel. Karena kecenderungannya seperti itu. Di bawah itu ada Ghost Wirado gitu. Walaupun tak banyak Ghost, ada yang lain tapi tak keluar. Makanya itu namanya samskara. Ada kesan yang melekat dalam diri, membentuk karakter kita. Bentuk karakter itu dibuat oleh masa lampau. Makin itu pertanyaan, apakah karma-karma masa lampau bisa diputus? Bisa diputus? Bisa. Tadi tidak. Caranya mungkin. Kalau bapak misalnya minjam pes, di sini ada LPD lah. Ada LPD? Tidak ada. Atau kalau bapak ibu minjam pes di bank, supaya setiap bulannya berhenti bayar pokok dan bayar anaknya, lunasnya yang bayar. Suwon pun atas dia mikir tuh. Karma itu juga seperti itu. Kalau kita banyak berbuat jahat di masa lampau, caranya memutus. Terimalah semua sekarang dengan jalan apa? Tapa, berata, yoga, samadhi. Itu sami mikso diri gitu. Cepok jemaah. Sekalian ambil. Tetapi berbuat jahat, tapi God mungkin. Makanya mumpung bapak ibu masih diberi kesempatan untuk berbuat baik, maka lakukanlah perbuatan itu. Kalau suasananya panas, dan silakan duduk. Sekarang kalau suasana, saya yakin semua orang pasti membawa karma buruk dalam hidupnya. Kalau ada biasanya bapak ibu di musim kemarau berjalan di aspal, pasti panas kan? Panas. Kalau ada angin ngesir-sir, gimana rasanya? Ada mencis, walaupun matahari pasti panas. Pertanyaannya, apakah matahari masih panas? Masih. Tapi saya ngerasa, mengapa saya ngerasa? Karena ada sinar, ada desiran angin. Sama seperti itu. Kalau bapak misalnya ada gelas diisi kopi, aduk-aduk diminum pasti baik. Ada gelas diisi kopi, aduk-aduk ditambah gula, baik enggak? Enggak, jangan. Pahitnya tidak hilang pak, karena masih di sana. Tapi tidak terasa karena sudah diimbangi oleh manisnya gula. Oleh sebab itu saya yakin bapak ibu kian pun sama banyak berbuat jahat, tetapi imani dalam hidup kita banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Langsung ngerasa. Walaupun hasil dari kebaikan kita tidak kita bisa terima di hidup ini sekarang, jadikanlah investasi niskala. Jadikanlah investasi niskala. Begitulah agama Hindu. Pak Parisado, mesti tanya jawab nih. Oh ini ada masalahnya. Kalau habis mendalang biasanya ambil uang langsung pulang, Mbak. Ya itu dah. Dan tidak ada yang ngebon wayang gitu. Kalau kasih gini tak mesti pertanyaan, mesti macam-macam. Itu biasanya kayak ujian proposal ya. Tapi jangan yang suka-suka jangan gampang-gampang. Masalahnya terus terang yang bukan ahli Banten. Ya, yang lain-lain Banten. Kita kehidupan. Pasti dalam hidup ini banyak punya masalah. Yuk kita berbagi. Makanya
Tiang di sini bukan guru, tapi juga ingin belajar, dapat pengalaman dari Sultan Salam Sami di Palembang, pengalaman hidup yang dihadapi. Gitu. Oh ya, kita nomor pemaparan itu yang mungkin jangan bisa kembangan nanti di sesi tanya jawab. Silakan pertama kakek.